Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita di Potensi HD. Jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan juga di share. Oke, ini adalah bagan yang kita buat ya, yaitu lalat buah. Yang mana lalat buah ini yang sangat ditakuti oleh semua para petani, khususnya petani hortikultura. Dan dari lalat buah ini akan tentunya bertelur ya. Dan untuk penyimpanan telurnya ini mereka mengamankannya itu di dalam buah-buahan yang nantinya akan mereka simpan di buah yang mereka suntik ya. Karena biasanya dalam buah-buahan yang terkena lalat buah itu ciri-cirinya adalah adanya suntikan di bagian buahnya, biasanya hitam kecil dan nantinya akan membusuk, lama-kelamaan akan jatuh. Nah, dari yang sudah terkena lalat buah ini akan menyimpan telur, dan telur itu akan menjadi larva ya. Sehingga setelah menjadi larva di dalam buah akan menjadi pupa, yang mana biasanya buah yang sudah busuk karena lalat buah ini akan berjatuhan ke dalam atau ke atas tanah, sehingga nanti pupa ini akan bersembunyi di tanah. Makanya setiap tanah pertanian itu wajib bersih dari gulma-gulma biar tidak menjadikan sarang untuk si pupa lalat buah ini. Nah, dari lalat buah ini merupakan pintu untuk para hama dan penyakit, karena buah-buahan atau tanaman hortikultura yang sudah terkena lalat buah ini nantinya bakal berkembang biak dan tentunya mengundang hama dan penyakit yang lainnya. Karena biasanya dari lalat buah ini tidak hanya pada buah saja, melainkan pada tunas-tunas yang masih muda, sehingga tunas akan rusak, busuk, bahkan akan terjadi kematian pada tanaman-tanaman yang telah diserang oleh lalat buah ini. Nah, biasanya banyak sekali teman-teman organik yang menggunakan bahan-bahan organik untuk mengusir hama lalat buah ini, bisa dengan aroma-aroma yang mengalihkan dari aroma buah tersebut ya. Karena setiap buah-buahan itu mengandung aroma, memunculkan aroma, sehingga lalat buah ini cukup senang juga ya. Contohnya pada pertanian cabai ini. Biasanya lalat buah ini akan sangat senang berdatangan pada tanaman-tanaman yang saat berbuah. Jadi tetap waspada ya. Untuk pengendaliannya bisa menggunakan sereh ya, untuk mengalihkan atau mengurangi aroma buah-buahan dengan cara diekstrak ya, diambil airnya lalu dispray pada buah atau tanaman yang sedang berbuah. Nah, kebetulan untuk metode kali ini kita akan menggunakan metode pengasapan dari pembakaran ya. Yang harus kita siapkan yaitu cukup mudah dan cukup murah, bahkan tidak ada biaya sama sekali untuk proses metode pengasapan ini. Yang jelas yang harus kita lakukan adalah diusahakan rutin untuk proses pengasapan, yaitu menyiapkan ranting atau kayu ya, atau bahan-bahan yang ada di kebun kita sendiri. Misalkan ranting-ranting pohon, terus biasanya ada sampah atau gulma yang sudah kering, kita bakar ya. Nah, setelah bakar kita
usahakan sampai menyala besar, lalu kita tinggal tutupi dengan dedaunan yang basah ya. Usahakan dedaunannya juga yang mengandung atau beraroma agar mengalihkan aroma dari buah-buahan. Nah, ini untuk pengasapannya boleh manual seperti ini ya. Kita bakar aja dedaunan yang kering, ranting-ranting yang kering, lalu kita tumpukan dedaunan atau gulma-gulma menjadi satu di sini ya, biar asapnya makin banyak. Dan tadi untuk pewangiannya boleh menggunakan daun serai yang masih hijau lalu dibakar. Nah, ini kebetulan kita juga lagi membuat PSB ya, fotosintesis bakteri dari air jakaba, dan juga ada tadi cairan trichoderma. Nah, usahakan untuk pengasapan ini yang jelas kita harus menentukan arah angin dulu. Kalau arah anginnya ke barat berarti kita harus membuat pembakaran atau pengasapan dari ujung timur supaya nanti asapnya bisa ke arah barat, yaitu ke arah tanaman yang kita ingin lakukan metode pengasapan. Dan selain metode pengasapan ini juga saya lagi mengaplikasikan dengan spray dari air rendaman bako. Nah, ini ya caranya cukup mudah, tinggal ditumpuk aja gulma-gulma biar asapnya banyak, supaya masuk ke sela-sela tanaman. Selain lalat buah juga nanti mengusir hama-hama yang lain. Diusahakan rutin ya. Dan ini saya juga spraykan tadi rendaman bako. Yang jelas untuk penyepraian harus rata ya. Jangan hanya atas daunnya saja, sampai bawah daunnya juga. Nah, yang kuning-kuning seperti ini, daun kuning itu dibuang saja ya. Ini kebetulan lagi berbunga juga tanaman cabenya dan cukup tinggi ya. Walaupun tidak merata, tapi ya alhamdulillah cukup bagus. Ini kita pengaplikasian dari 0 sampai berbunga berbuah ini semuanya menggunakan organik ya. Dari mulai jakaba, PSB, terus POC-nya juga, dan ini untuk pestisidanya kita rendaman bako plus ekstrak serai ya, ekstrak daun serai. Ini kita spraykan bawahnya juga ya, agak banyak, dan kita spraykan yang pakai manual aja. Terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.